Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para ahli jamaah kajian kitab Safinatun Najah yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu menerangkan terkait dengan rukun-rukun yang wajib tumakninah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun al-arkanul lati talzamu fiha tuma'ninatu arba'atun ar-ruku'u wal i'tidalu was sujudu wal julusu baina sajdataini. At-tuma'ninatu hiya sukunun ba'da harkatin bihaitsu yastaqirru kullu 'udwin mahallahu biqadri subhanallah. Faslun asbabu sujudis sahwi arba'atun. Al-awwalu tarku ba'din min ab'adis sholati aw ba'dil ba'di. Ats-tsani fi'lu ma yabtulu 'amduhu wa la yabtulu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Ats-tsalitsu naqlu ruknin qawliyyin ila ghairi mahallihi. Ar-rabi'u iqamu ruknin fi'liyyin ma'a ihtimali ziyadati. Faslun ab'adus sholati sab'atun. At-tashahhudul awwalu wa qu'uduhu wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi wassalatu ala al-ali fit tashahhudil akhiri wal qunutu wa qiyamuhu wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi fihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslun utawi iki ku fasal suwiji kados pundi pangandikane simbah musannif. Faslun al-arkanu utawi pira-pira rukun allati yu arkan silih allati talzamu kang wajib fiha ing dalam allati apa at-tuma'ninatu tumakninah iku arba'atun ono papat. Rupane ar-ruku'u sewiji ku ruku wal i'tidal lan i'tidal was sujud lan sujud wal julusu lan lungguh baina sajdataini ing dalam antarane sujud loro. At-tuma'ninatu tawi tumakninah hiya tumakninah iku sukunun meneng ba'da harakatin ing dalam sakwise gerakan bihaitsu yastaqiru kelawan sekirane netep apa kullu 'udin saben-saben anggota mahallahu ing panggonane kullu 'udwin biqadri subhanallahi kelawan ukuran subhanallah. Faslun utawi iki ku fasal suwiji kados pundi pangandikane Mbah musannif. Asbabu sujudis sahwi utawi pira-pira sebabe sujud sahwi iku arba'atun ono papat. Al-awwalu utawi kang awal iku tarku ba'din ninggal sunat ab'ad min ab'adis sholati saking pira-pira sunat ab'adis sholat. Au ba'dil ba'di utawa ninggal sebagiannya sunat ab'adis sholat.
Asani utai kaping pindho iku fi'lu ma nglakoni perkara silih mayab tulu kang batal apa amduhu sengajane ma wala yabtul lan ora batal apa sahwuhu kelalene ma. Idza fa'alahu arikalane nglakoni sapa wong hu ing ma nasyan hale kelalen. Asalisu utai kang kaping telu iku nakluruknin mindah rukun qauliyin kang bangsa pengucap ila ghairi mahallihi marang saliyane panggonane rukun. Ar-rabi'u utai kang kaping papat iku ruknin nunibaake rukun ko fi'liyin kang bangsa penggawean ma'ahtimal ziyadati sartane kemungkinane tambah. Faslun utawi iki iku fasal swiji kados pundi pangandikane simbah musannif. Ab'adus sholati utai pira-pira sunat ab'adus sholat iku sab'atun ana pitu rupane at-tasyahhudul awwalu swiji iku tasyahud awal wa qu'uduhu lan jagonge tasyahud awal wassalatu lan maca sholawat ala nabiyyi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalam tasyahud awal wassalatu lan maca sholawat ala ali ing atase keluargane Kanjeng Nabi fit tasyahudil akhiri ing dalam tasyahud akhir wal qunut lan maca qunut wa qiyamuhu lan ngadeke kunut wassalatu wassalamu ala nabi lan maca sholawat lan salam ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi wa sahbi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi fihi ing dalam kunut. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita yaitu mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Malam ini yang kita akan bahas yaitu terkait dengan beberapa rukun yang diwajibkan padanya tumakninah. Sebelum kita masuk 4 tempat ini, apa itu tumakninah? Disiterangkan hiya sukunun ba'da harakatin bihaitsu yastaqiru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Tumakninah itu adalah diam, sukunun. Sukunun artinya diam, sukun. Diam setelah bergerak. Berarti tumakninah adalah diam setelah bergerak. Dengan sekiranya setiap anggota itu sudah menetap di tempat-tempatnya masing-masing. Setelah sudah menetap di tempatnya masing-masing, setelah itu diperkirakan minimal seorang tersebut mengucapkan lafaz subhanallah. Setelah udah diam di tempatnya masing-masing, contoh di sini sujud, karena ada 4 nih ya. Yang pertama yang wajib tumakninah rukuk, yang kedua i'tidal, yang ketiga sujud, yang keempat duduk di antara 2 sujud gitu. Terus tumakninah. Contoh sujud, termasuk beberapa syaratnya sujud itu ada 7. Ada 7 anggota yang harus nempel di tempat sujud, ataupun ya 7 anggota ini harus sudah di tempatnya masing-masing. Ketika sudah di tempatnya masing-masing, contoh jidat sudah di tempatnya, kedua telapak tangan sudah, ini juga sudah, terus kaki juga sudah, jemari-jemari kaki keduanya baik kanan ataupun kiri sudah nempel di tempatnya masing-masing. Setelah itu barulah kita hitung minimal biqadri subhanallah. Setelah diam, setelah menempati tempatnya masing-masing terus diam, sukun. Setelah diam, nah baru ini sukunun ba'da harakatin. Sudah diam itu dihitung perkiraan biqadri subhanallah.
Syukur-syukur bukan hanya itu saja, kita tetap baca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Contohnya sujud, ruku pun seperti itu, sudah di tempatnya masing-masing, udah ruku, udah diam, biqadri subhanallah. Ya syukur-syukur baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali dibaca. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Begitu juga i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Nah, kita diam. Kalau sudah di tempatnya masing-masing diam. Setelah diam, nah itu pas diam itu kita hitung minimal biqadri subhanallah. Bagaimana kalau kurang? Berarti belum tumakninah. Kalau orang sholat kok tanpa tumakninah, berarti orang tersebut sholatnya meninggalkan rukun. 1 rukun saja ditinggal, maka sholatnya tidak sah. Berarti orang yang sholat tanpa tumakninah, berarti sholatnya belum dikategorikan sah. Makanya sholat itu harus tumakninah. Yang 4 ini, pertama ruku tumakninah, i'tidal tumakninah, sujud tumakninah, duduk di antara 2 sujud juga tumakninah. Nah itu 4 rukun yang wajib harus dilaksanakan tumakninah. Kenapa ketika berdiri kok nggak ada tumakninah? Baca Fatihah saja sudah melebihi tumakninah, apalagi udah baca Fatihah, baca suratan, itu udah melebihi tumakninah. Ataupun ketika tasyahud akhir, itu baca tasyahud akhir itu udah melebihi qadri subhanallah. Makanya nggak usah tumakninah itu sudah di atasnya tumakninah, lamanya sudah lebih lama daripada tumakninah. Makanya hanya 4 perkara, 4 rukun yang harus dikerjakan tumakninah. Saya ulangi lagi, pertama apa? Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, seperti itu. Selanjutnya, fasal menerangkan terkait dengan sebab-sebab sujud sahwi. Sebab-sebab orang itu disunnahkan sujud sahwi. Sujud yaitu sujud sahwi itu karena lupa. Dan sujud sahwi ini dikerjakan sebelum salam. Setelah bacaan tahiyat akhir, tasyahud akhir dibaca selesai, baca sholawat. Setelah itu selesai, baru kita melaksanakan sujud sahwi 2 kali sujudnya. Pokoknya sebelum salam. Dan mengucapkan subhana man la yanamu wa la yashu, dibaca 3 kali. Subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu. Allah Akbar, duduk di antara 2 sujud lagi. Allah Akbar, subhana man la yanamu wa la yashu, itu dibaca 3 kali. Nah, setelah itu selesai Allah Akbar, baru salam. Orang disunatkan untuk melaksanakan sujud tadi, sujud sahwi. Di sini sujud itu ada sujud sahwi, ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Kalau sujud sahwi itu disunatkan ketika lupa ataupun ketika melaksanakan 4 perkara ini. Kalau sujud syukur dilaksanakan ketika orang itu mendapatkan nikmat, dia bersyukur, dia sujud. Ataupun tilawah, dia disunahkan sujud tilawah itu ketika mendengarkan ayat-ayat sajadah. Maka ketika dibacakan ayat-ayat sajadah ataupun membaca sendiri ayat-ayat tersebut, mau di dalam sholat ataupun di luar sholat, maka orang tersebut ataupun kita itu disunahkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Itu ya, itu sujud tilawah, ada sujud syukur, ada sujud sahwi. Kalau sujud sahwi itu sebabnya ada 4. Yang pertama, al-awwalu tarku ba'din min ab'adis sholah au ba'dil ba'di min ab'adis sholah. Yang pertama, disunahkan melaksanakan sujud sahwi adalah ketika orang tersebut itu meninggalkan
sunat ab'ad daripada sunat ab'adnya sholat. Apa itu sunat ab'adnya sholat? Langsung loncat di sini. Di sini ab'adus sholati sab'atun, ada 7. Sunat ab'adnya sholat itu ada 7. Pertama tasyahud awal. Kedua duduknya tasyahud awal. Ketika sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di dalam tasyahud awal. Yang keempat membaca sholawat kepada keluarganya Nabi pada tasyahud akhir. Yang kelima kunut. Yang keenam berdirinya kunut. Yang ketujuh membaca sholawat salam kepada Nabi dan kepada keluarganya Nabi dan kepada sahabat-sahabatnya Nabi di dalam kunut. Ini 7 perkara ini adalah sunat ab'adnya sholat. Berarti kalau kita sholat, contoh kita lupa tidak kunut, ataupun kita memang sengaja tidak kunut. Kenapa kunut, Mas? Ya karena saya nggak hafal doa kunut, begitu contohnya. Mau sengaja ataupun lupa meninggalkan sunat ab'adnya sholat, contohnya kunut ataupun tasyahud awal ataupun membaca sholawat kepada keluarganya Nabi pada tasyahud akhir. Ini kalau salah satu di antara 7 sunat ab'adnya sholat ini kok ditinggalkan, maka nanti orang tersebut disunnahkan sebelum salam untuk melaksanakan sujud sahwi. Itu sunat ab'ad itu. Dan melaksanakan sujud sahwi itu bukan wajib. Gak harus, kalau toh nggak melaksanakan sujud sahwi pun ya sholatnya tetap sah. Wah, di sini nanti ada, kalau di kitab takrib itu ada sunat ab'ad, ada sunat hayat. Kalau sunat ab'ad ketika ditinggalkan mau sengaja ataupun tidak disunahkan sujud sahwi. Tapi kalau sunat hayat mau sengaja ditinggalkan ataupun tidak sengaja ditinggalkan, maka tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Contoh sunat hayat apa? Takbir intiqal, Allahu Akbar ketika mau ruku, sami Allahu liman hamidah mau i'tidal, Allahu Akbar ketika mau sujud, Allahu Akbar ketika mau duduk di antara dua sujud. Itu takbir intiqal, itu hukumnya sunnah hayat. Ada lagi mengangkat tangan, itu juga sunat hayat. Tangannya disidakkan di sini juga itu sunat hayat. Berarti kalau nggak begini juga nggak apa-apa, nggak begini loh. Hanya begini sholatnya juga tetap sah. Tapi kan nggak keren kalau sholat begini, apalagi di belakang. Ya kita shollu kama ra'aitumuni usolli. Walaupun itu sholat sunat hayat tetap kita kerjakan. Karena Nabi itu pernah bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat sholatku. Gitu. Kita ikut Nabi juga begitu kerjaan sholatnya. So kita asal-asalan gitu. Itu diantara contoh sunat hayat, contoh doa iftitah, kabiro, ataupun ada yang baca Allahumma ba'id baini, itu ada riwayat juga seperti itu. Semuanya benar. Cuma kalau kalian kita senangnya kabiro, baca ta'awudnya sebelum Fatihah itu ya, itu juga sunat. Baca amin, baca suratan, baca tasbih ketika ruku, baca doa Rabbana lakal hamdu ketika i'tidal, terus baca tasbih ketika sujud, baca Rabbighfirli ketika duduk di antara dua sujud, baca Allahumma sholli ala gimana kama shollaita itu ya, setelah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, setelah kan itu ada doa sholawat lagi, itu juga sunnah, termasuk itu juga sunat hayat. Ketika kita tinggalkan hal tersebut, itu dihukumi tidak usah kita nanti untuk melaksanakan sujud sahwi.
Kenapa? Karena hal yang saya sebutkan itu adalah bukan sunat abad, tapi sunat hayatnya sholat. Makanya nggak usah sujahwi kalau masih cakep begitu. Nah kalau orang kok tidak melaksanakan sunat abadnya sholat, contoh tidak kunut, ataupun sebagian daripada sunat hayatnya sunat abadnya sholat, hanya sebagian. Contoh Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, ijik-ijik wa afini fiman afait, tidak Allahumma hdini berarti sebagian daripada sunat hayatnya sunat abadnya sholat kita tinggalkan. Maka di situ nanti mau kita sengaja ataupun tidak sengaja disunahkan sebelum salam kita melaksanakan sujud sahwi ataupun tasyahud at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Kata-kata assalamu alayka ayyuhan nabiyyu tidak dibaca, warahmatullahi wabarakatuh nggak dibuat izin assalamu alayna. Mungkin dia lupa ataupun dia sengaja, maka nanti ketika dia sebelum salam untuk disunahkan sujud sahwi. Kenapa? Karena tasyahudnya itu tasyahud awal itu hukumnya sunat abad. Ketika kita tinggalkan mau sengaja ataupun tidak, mau semua ataupun sebagian, maka sebelum salam kita disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Itu pertama. Asani fi'lu ma yabtulu 'amduhu wa la yabtulu sahwu idza fa'alu nasiyan. Selanjutnya sunat untuk melaksanakan sujud sahwi ataupun termasuk sebab-sebab sujud sahwi. Yang nomor 2 adalah mengerjakan sesuatu yang ketika sengaja batal dan ketika tidak sengaja ataupun lupa itu tidak membatalkan. Oh ternyata dia mengerjakan dalam keadaan sengaja, kan nggak batal. Contoh keselilit makan sedikit lagi sholat, ilatnya itu lupa kayak lagi sholat telan. Oh iya lagi sholat, ngomong begini ya. Dia kata, oh iya saya lagi sholat, malah lelet selilit. Kalau kita sengaja makan sedikit, itu hukumnya batal. Tapi tadi nggak sengaja, kok kita kerjakan, maka tidak batal. Karena tidak sengaja, karena makannya sedikit selilit. Maka di sini dihukumi nanti sunat sujud sahwi sebelum salam. Itu contohnya itu. Kalau di sana itu qakolili kalamin wa aklin sedikit ngomong ataupun sedikit makan. Itu. Ataupun di sini kata dwili ruknin qasirin, memanjakan rukun yang pendek dipanjakan. Contoh i'tidal itu rukun yang pendek kudawa buat berdiri lama banget, i'tidalnya lama banget. Nah di sini kalau sengaja itu hukumnya batal. Kalau sengaja tahu dia duduk di antara dua sujud itu nggak boleh lama-lama, duduknya lama sambil ngalamun setengah jam duduk di antara dua sujud. Oh iya saya, kalau dia itu sengaja batal. Karena itu termasuk rukun yang pendek. Kalau kita terlalu panjang itu batal kalau sengaja. Lah kalau dia lupa mengerjakan yang itu, maka dia dihukumi nanti sunat sujud sahwi sebelum salam, dia sujud sahwi. Itu yang nomor 2. Nomor 3 asalisu naqlu ruknin qawliin ila ghairi mahallihi. Yang nomor 3 itu memindah rukun bangsa ucapan kepada selain tempatnya. Contoh baca Fatihah, tadi berdiri baca Fatihah, pas ruku ternyata namanya lagi kepikiran apa-apa, itu lagi pikiran masalah, banyak pikiran, banyak masalah. Lah lagi ruku kok baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia lupa ya, lagi ruku baca Fatihah. Berarti kan dia memindah rukun bangsa ucapan, bukan pada tempatnya. Harusnya pas lagi berdiri. Nah, itu. Tapi memang dia udah baca pas berdirinya, bukan lupa ya. Wah, di selain dalam keadaan berdiri dia baca Fatihah contohnya, maka di sini
memang karena lupa ini, nanti sebelum salam dia disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Itu gampang lah ya, itu contohnya. Yang terakhir ar-rabi'u iqamu ruknin fi'liyin ma'ihtimaliz ziyadah. Yang terakhir, yang keempat, termasuk asbabu sujud sahwi, sebab-sebab sujud sahwi adalah menjatuhkan rukun pekerjaan bersama kemungkinan itu menambahkan. Contoh begini, saya sholat zuhur, nah ketika sholat saya lupa, nah saya ini udah berapa rakaat ini? Sudah 3 rakaat apa sudah 4 rakaat ya? Dia maksudnya mikir-mikir, ragu antara 3 dan 4. Maka orang seperti ini wajib mengambil yang yakin. Kalau 3 ataupun 4, ambil yang yakin. Dari 3 jelas 3 sudah. Kalau ragu antara 2 ataupun 3, ambil yang 2. Kalau ragu antara 1 ataupun 2, ambil yang 1. Karena saya tadi ambil yang 3, saya 3 rakaat berarti saya. Ragunya antara 3 ataupun 4, berarti saya wajib ambil yang 3. Tapi kan kemungkinan bisa jadi ketika saya ambil 3 itu sudah 4 rakaat. Saya ambil 3 saja. Nah, karena di sini mahtimaliz ziyadah, mungkin juga sudah 3, bukan hanya 3 rakaat, mungkin saya juga udah 4 rakaat. Tapi kan saya ragu antara 3 ataupun 4, saya ambil 3. Bisa jadi saya sudah 4. Di sini mahtimaliz ziyadah, saya ambil 3. Maka di sini saya berdiri lagi, sholat tambah 1 rakaat lagi. Berarti untuk menyempurnakan, karena saya ambil yang yakin, yaitu yang 3. Maka di sini karena ada kemungkinan menambah 1 rakaat lagi, maka di sini sebelum salam saya disunnahkan untuk melaksanakan sujud sahwi, gitu ya. Ini ada 4 tempat ataupun 4 sebab sujud sahwi. Saya ulang lagi. Pertama, meninggalkan sunat ab'adnya sholat ataupun sebagian daripada sunat ab'adnya sholat. Yang kedua, mengerjakan sesuatu yang batal ketika disengaja dan tidak batal ketika lupa, kok ternyata orang tersebut mengerjakan dalam keadaan lupa. Yang ketiga, memindah rukun yang bangsa ucapan bukan pada tempatnya. Yang keempat adalah menjatuhkan rukun bangsa pekerjaan beserta kemungkinan menambahkan rukun tersebut. Nah, ini asbabu sujud sahwi. Intinya sujud sahwi itu tidak wajib. Sujud sahwi itu hukumnya juga sunnah. Mau dikerjakan kita dapat pahala, kalau tidak ya tidak berdosa dan sholatnya tetap sah. Pertanyaannya, bagaimana kalau sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru kita iya saya belum kunut. Nah, ini diperbolehkan setelah salam kita sujud sahwi. Penting fasolnya itu belum panjang seperti itu. Kalau toh mau melaksanakan, kalau toh enggak ya juga enggak apa-apa. Enggak, sujud sahwi pun juga tidak masalah. Maksudnya apa? Sholatnya masih dikategorikan masih sah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.